Tata surya. Tata surya. Tata surya adalah suatu kumpulan benda langit di mana matahari sebagai titik pusatnya dan dikelilingi oleh planet, satelit, asteroid, meteorit maupun komet. Sedangkan planet adalah benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterima dari matahari. Planet bagi menjadi dua golongan, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah sekumpulan planet terletak di antara matahari dan serbu asteroid seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sementara itu, Jupiter, Saturnus, Uranus tergolong planet dan Neptunus tergolong planet luar. Semua planet bergerak mengendari matahari dan planet memiliki garis edar yang bernama orbit. 1. Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dari seluruh anggota tata surya. Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari. Planet ini ditampak ufuk timur menjelang matahari terbit dan ufuk barat menjelang matahari terbenam. Oleh karena itu, orang menamakan planet Merkurius sebagai bintang pagi atau bintang malam. 2. Venus. Venus adalah planet yang paling dekat dengan planet bumi. Venus merupakan planet yang paling kuat memantulkan sinar matahari. Planet ini kadang-kadang tampak di ufuk timur sebelum matahari terbit dan kadang-kadang tampak di ufuk barat sebelum matahari terbenam. Oleh karena itu, orang menamakan planet Venus sebagai bintang fajar atau bintang kejora. Keadaan udara di planet Venus sangat panas. Pada siang hari, suhu permukaannya mencapai 507 derajat Celcius. 3. Bumi merupakan planet terbesar kelima di antara 8 planet dalam tata surya kita. Bumi diselimuti oleh atmosfer yang mengandung banyak oksigen 21%, kaya air 78%, dan sisanya 1%, tersusun atas dan lain. Di planet bumi tersedia cukup air dan suhu permukaan 22 derajat Celcius. Hal inilah yang menyebabkan planet bumi dapat dihuni makhluk hidup. Atmosfer bumi memiliki arti penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan adanya atmosfer, bumi terlindungi dari tabrakan benda-benda langit lainnya. Selain itu, bumi juga terlindung dari bahaya sinar ultraviolet. 4. Mars. Planet Mars disebut planet merah karena permukaannya diliputi oleh debu-debu berwarna merah, sehingga jika dilihat dari permukaan bumi tampak merah. Mars mempunyai 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Keduanya berukuran sangat kecil dan bentuknya tidak beraturan, mirip dengan asteroid. 5. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya kita. Jupiter letaknya jauh dari planet bumi. Planet ini terlihat cemerlang dari permukaan bumi. Warnanya merah kecoklatan. Jupiter memiliki tanda berbentuk lonjong besar yang disebut noda merah besar. Jupiter memiliki satelit sebanyak 16 buah. Satelit yang paling besar adalah Ganymede. 6. Saturnus. Saturnus merupakan planet gas. Dalam tata surya kita, Saturnus merupakan satelit yang paling indah. Saturnus merupakan planet yang paling indah. Keindahan ini dikarenakan adanya cincin-cincin melingkarinya. Cincin tersebut diperkirakan tersusun oleh debu halus, kerikil kecil, atau butir-butir es yang tak terhingga banyaknya. Saturnus memiliki 16 satelit. Satelit yang terbesar adalah Titan. 7. Uranus terletak sangat jauh dari matahari sehingga planet ini sangat dingin. Permukaan Uranus sulit diselidiki karena tertutup awan yang tebal. Atmosfer planet ini diperkirakan terdiri atas metana dan hidrogen. Uranus memiliki 27 satelit. Satelit yang paling terbesar adalah Titania. Satelit yang lainnya besar yaitu Miranda, Ariel, Uriel, dan Oberon. 8. Neptunus memiliki ukuran mirip dengan Uranus. Oleh karena itu, antara Neptunus dan Uranus dikenal sebagai planet kembar. Selain itu, dikenal juga dengan planet pembuat ulah karena memiliki kecenderungan untuk menarik planet Uranus dan membuat planet Uranus bergerak tidak teratur. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari, bercincin tipis dan memiliki 13 satelit. B. Rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Bulan adalah satelit bumi. Bulan bergerak mengelilingi bumi. Selain itu, bulan bersama bumi bergerak mengelilingi matahari. Bumi dan bulan juga berputar pada porosnya masing-masing. Pergerakan bumi dan bulan memberi dampak perubahan di bumi. 1. Gerakan bumi. Bumi mengalami 2 gerakan sebagai berikut. A. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Gerakan ini mengakibatkan peristiwa-peristiwa di bumi sebagai berikut. 1. Terjadinya siang dan malam. Saat bagian bumi menghadap matahari, bagian tersebut mengalami siang hari. Sedangkan bagian bumi yang tidak
dapat mencari matahari mengalami malam hari. Nih, kayak kalau di sini sore, nih sekarang udah malam kan. Di Arab sana di Arab sudah sore. 2. Gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari adalah matahari yang tampak bergerak dari timur ke barat. Hal yang sebenarnya adalah bumi mengitari matahari. Sambil bumi bergerak mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada polosnya. Arah rotasi bumi selalu sama, yaitu dari barat ke timur. Oleh karena itu, matahari tampak terbit dari timur dan terbenam di barat. 3. Perbedaan waktu di berbagai tempat di bumi. Perbedaan garis bujur menunjukkan perbedaan waktu di tempat tertentu. Sekali bumi berotasi membutuhkan waktu 24 jam dan semua tempat di permukaan bumi mengalami perputaran 360 derajat. Dengan demikian, setiap derajat bujur ditempuh dalam waktu 4 menit. 24 jam per 360 derajat sama dengan 4 kali 60 menit per 360 derajat sama dengan 4 menit per jam 60 menit dan per satu putaran sama dengan 360 derajat. Jadi perbedaan waktu antara dua tempat dengan perbedaan bujur 1 derajat adalah 4 menit atau dalam 15 derajat adalah 60 menit atau 1 jam. 4. Terjadinya gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal adalah gaya bergerak mengelilingkan dengan arah menjauhi pusat. Rotasi bumi menimbulkan gaya sentrifugal. Akibatnya bentuk bumi tidak bulat sempurna, tetapi papat seperti bola diletakkan di lantai dan ditekan bagian atasnya pada ketua kutub dan mengembung pada khatulistiwa. Hal tersebut menyebabkan diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa, sehingga gaya gravitasi bumi di daerah kutub lebih besar daripada di daerah khatulistiwa. 5. Pembelokan arah angin. Udara bergerak dari daerah dengan tekanan udara tinggi ke daerah tekanan udara yang lebih rendah. Daerah kutub memiliki tekanan udara yang tinggi, sementara itu daerah khatulistiwa memiliki tekanan udara yang rendah. Oleh karena itu, udara bergerak dari daerah kutub ke arah khatulistiwa. Namun akibat rotasi bumi, udara yang bergerak ke arah khatulistiwa akan mengikuti arah rotasi bumi sehingga berbelok ke arah timur. B. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerak perputaran bumi mengelilingi matahari. Gerakan ini mengakibatkan peristiwa-peristiwa di bumi sebagai berikut. 1. Pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. Pengaruh revolusi bumi mengakibatkan perubahan musim di bumi. Daerah yang letaknya di sekitar khatulistiwa mengalami 2 musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Hal itu disebabkan di daerah di khatulistiwa menerima pancaran sinar matahari yang hampir sama sepanjang waktu. Adapun daerah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Hal itu dikarenakan pancaran sinar matahari tidak merata di setiap daerah akibat kemilikan sumbu rotasi bumi. 2. Gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah gerak matahari yang seolah-olah berpindah cepat setiap tahun. Matahari tampak terbit dari berbeda setiap periode. 3. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda setiap bulan. 4. Perubahan lamanya siang malam. Indonesia mengalami siang sekitar 12 jam dan malam 12 jam. Dalam waktu 1 tahun, antara 21 Maret dan 3 September, daerah kutub utara selalu siang dan kutub selatan selalu malam. 2. Gerakan bulan. Gerak bulan adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Kamu pasti seringkali melihat bulan dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Sebenarnya bentuk bulan tidaklah berubah. Hal yang menyebabkan kamu melihat bulan dalam bentuk yang berbeda-beda adalah karena bulan melakukan 3 gerakan dalam peredarannya, yaitu A. Bulan berputar pada porosnya rotasi. Gerakan rotasi bulan digunakan sebagai dasar perhitungan kalender Hijriyah. Untuk berotasi, bulan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan 29, hari sama dengan waktu revolusinya. Hal ini menyebabkan wajah bulan yang tampak dari bumi selalu sama. B. Bulan mengelilingi bumi revolusi. Gerakan revolusi bulan menyebabkan terjadinya fase-fase bulan. Fase-fase bulan adalah proses bulan dalam bentuk yang berbeda-beda. Fase-fase bulan terdiri atas bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan purnama, dan bulan mati. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk menjalani fase bulan baru hingga fase bulan mati adalah 29,5 hari. C. Bulan bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Selain beredar mengelilingi bumi, bulan juga mengelilingi matahari. Gerakan ini dilakukan bersama-sama dengan bumi. Akibat gerakan ini, bulan dan bumi terkadang bulan dalam satu garis lurus atau sejajar yang akhirnya menyebabkan terjadinya gerhana. Gerakan-gerakan bulan tersebut mengakibatkan beberapa peristiwa antara lain: A. Pergantian fase bulan. B. Gerhana bulan. C. Gerhana matahari. D. Pasang surut air laut. Jawaban C. Bergerhana matahari dan bulan.
1. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi terletak di antara bulan dan matahari. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima oleh bulan terhalangi bumi sehingga bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Ada 3 macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total terjadi apabila posisi bulan berada pada umbra bumi sehingga bulan penuh oleh bayangan bumi. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi dan sebagian lagi masuk ke daerah penumbra bumi. Sementara itu, gerhana bulan penumbra terjadi jika seluruh bagian bulan berada di daerah penumbra sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna suram. 2. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi di kedudukan bumi, bulan, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bulan terletak di antara bumi dan matahari. Gerakan matahari terjadi karena sinar matahari pada siang hari terhalang oleh bulan sehingga keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Jika terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan mengenai bumi. Karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian kapal saja yang mengalami gerhana matahari. Ada 3 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan kabur atau penumbra bulan, dan gerhana matahari cincin terjadi pada saat bulan terletak pada titik terjauhnya dari bumi. Contoh soal dan pembahasan. 1. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. 1. Gerak semu harian matahari. 2. Perbedaan waktu di berbagai tempat di bumi. 3. Gerak semu tahunan matahari. 4. Pergantian musim. Peristiwa akibat rotasi bumi ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C3 2 dan 3, D3 dan 4. Banyak A. Peristiwa akibat rotasi bumi antara lain pergantian musim, perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia, gerak semu harian matahari, dan terlihat beda. Perhatikan gambar berikut. Jika bulan terletak pada posisi nomor 2, maka yang akan terjadi gerhana A. Matahari sebagian, B. Matahari total, C. Bulan sebagian, D. Bulan total. Jawabannya C. Jika bumi terletak di antara matahari dan bulan, akan menyebabkan gerhana bulan. 1. Posisi bulan nomor 1 bulan purnama. Posisi bulan nomor 2 gerhana bulan sebagian parsial. Posisi bulan nomor 3 gerhana bulan total. Posisi bulan nomor 4 gerhana bulan sebagian parsial. Posisi bulan nomor 5 bulan purnama. Gerhana bulan sebagian nomor 2 dan 4 terjadi akibat bulan terletak pada daerah penumbra bayangan luar bumi.